Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, penuh rasa syukur pagi hari ini di hari Senin, hari ke-6 dari bulan Rajab 1446 Hijriah, masih diberikan umur, diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, sama-sama berinteraksi dalam satu bingkai yang kita sepakati sebagai sebuah sarana untuk menjadikan diri-diri kita ini mampu bersilaturahim dalam topik bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran bersama-sama ngaji unggal dinten, jinten, dan insya Allah ada yang hadir bersama-sama live dalam kebersamaan di satu tempat, di satu waktu. Ada juga yang hadirnya di satu waktu, tidak di satu tempat, alias menggunakan atau memanfaatkan sarana online digital. Insya Allah semuanya merupakan bagian dari keberkahan kita hidup di saat ini, hidup di zaman ini, di mana kita bisa bersua dalam keadaan yang sangat berjauhan, di mana kita juga paham ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di dunia selama 63 tahun, beliau kalau ingin bertemu dengan yang lain belum ada fasilitas digital, tetapi beliau dimungkinkan untuk menembus alam. Beliau dimungkinkan untuk lintas alam, bahkan beliau bisa memahami dengan izin Allah, dengan ilmu dari Allah, apa yang terjadi sebelum dunia ini ada, dan yang akan terjadi pada saat di dunia, dan akan terjadi di hari yang akan datang. Dari mulai dunia ini diciptakan Allah, sampai dengan nanti kekal abadi di hari kiamat, di hari akhirat, maka Rasulullah SAW diberikan pengetahuan untuk mampu berilmu, untuk mampu memahami, untuk mampu bahkan setelahnya memahami, kemudian beliau menjelaskan kepada umatnya. Bahkan menjelaskannya itu bukan hanya umat yang ada pada saat itu, tetapi sampai dengan akhir zaman. Dengan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, modal kerasulan, kemudian di dalamnya diberikan perbekalan namanya ihdinas syiratal mustaqim, asyiratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu berupa kitab suci Al-Quran, kemudian berupa agama Islam, dan berupa contoh-contoh teladan dalam beribadah, dalam kehidupan, dan dalam menjalani semua yang menjadi pernik-pernik dalam di alam dunia ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu sudah meninggalkan dunia ini, tetapi kita merasakan betapa apa yang menjadi bagian dari contoh teladan beliau, menjadi bagian dari firman sabda-sabda beliau, menjadi bagian dari petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan, sampai sekarang kita masih
rasakan dengan segar bahwa beliau menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Tidak dipungkiri lagi saat ini manusia berlomba-lomba untuk berbagi manfaat. Manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan untuk satu dengan yang lain berkiprah dalam potensi dan potensi diri masing-masing sesuai dengan kapabilitasnya. Dan kita juga tahu bahwa beliau mengajarkan khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita pahami sekarang betapa orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kita lihat kehidupannya tenang, tentram dalam kehidupan di dunianya, dan insya Allah di akhiratnya juga dalam keadaan nanti yang akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bersyukur alhamdulillah dari desaan, pojok desa, di pedusunan, di perkampungan Tasikmalaya Selatan, di daerah Sukapura, alhamdulillah segar, tapi masih matahari belum memperlihatkan ya, belum terlihat tanda-tanda yang nyata akan keluar atau masih terhalang oleh kabut di belakang rumah saya ini di apa namanya, yang terlihat sebenarnya kalau terang benderang itu gunungnya sangat terang benderang. Baik, hari ini kita juga bersama berinteraksi dengan sahabat-sahabat Jinten dari Sumedang ya. Sumedang, Teh Elis Yuliati bersama keluarga, kemudian dari Bogor di Tajur, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, kemudian dari Radio Kilait FM Bandung ya, Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga juga, kemudian Teh Irin dari Cirebon ya bersama keluarga, kemudian Teh Hilda Martina juga dari Cirebon bersama keluarga. Alhamdulillah segar bugar, sehat walafiat, mudah-mudahan kita juga diberikan panjang umur dan memiliki kemampuan untuk menata diri, menjadikan diri kita ini punya amal yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini saya akan membahas tentang sekitar Isra wal Mi'raj. Di mana di hari-hari ini kita mendengar mulai ada gaung-gaung untuk ada peringatan, memperingati ya, Isra Mi'raj. Hal yang sangat positif yang mungkin perlu kita sambut dengan penuh kebahagiaan bahwa sesuatu peristiwa luar biasa, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa diperjalankannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem, yang dilaksanakan hanya dalam waktu beberapa saat saja di waktu malam. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha setelah melalui tahapan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kemudian ke Rob Musta'wan, kemudian ke alam Jabarut, alam Lahut, dan kemudian ke alam yang hanya Allah yang tahu dan hanya Rasulullah SAW yang sampai ke tempat itu yang namanya Sidratul Muntaha. Alhamdulillah kita memahami dalam beberapa pemaparan dan beberapa bacaan kita dalam beberapa literasi yang sudah sampai kepada diri kita tentang bagaimana mukjizat itu terjadi dan bagaimana mukjizat itu mengubah tatanan kehidupan kaum kafirin Quraisy jahiliyah dan juga mengubah tata kehidupan dari orang-orang yang sudah beriman. Karena pada saat itu kurang lebih setelahnya 11 tahun ya Rasulullah SAW atau 11 atau 12 tahun Rasulullah SAW menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah menerima wahyu untuk perintah membaca, kemudian beliau selama ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, dan Rasulullah selalu dalam keadaan berada di tanah Mekah ya, artinya di bumi. Nah, perintahnya dari mulai menjalankan sholat, tahajud, sholat malam, kemudian perintah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, perintah membersihkan jiwa-jiwa yang kotor,
perintah untuk beramal sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan teladan yang baik. Nah, itu disampaikan. Dan ketika itu kaum kafirin Quraisy yang tidak mau menerima, ya, yang tidak mau menerima, mereka makin menjadi-jadi, membuli, kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai bulan-bulanan dari cacian, makian, dan bahkan ada sepasang suami istri yang ketika itu mereka memeluk agama Islam, kemudian mereka syahid, menjadi syuhada, ya, syahid dan syahidah, yaitu Yasir dan dan istrinya, Yasir dan istrinya yang bernama Sumayyah. Konon tempat itu sampai dengan saat ini tempat terbunuhnya atau tempat dibunuhnya, tempat syahidnya Sumayyah dan Yasir itu tidak didirikan bangunan apapun di atasnya. Ya, dan tempat itu saat ini berada di sebelahnya Hotel Darut Tauhid, ya, di halaman Masjidil Haram di Kota Mekah. Ya, mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa bersama-sama melihat, menyaksikan yang namanya tempat Bani Syubaikah, tempat Yasir dan Sumayyah itu dibunuh oleh kaum kafirin Quraisy sebagai akibat mengikuti jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengimani Islam. Ya, tentu saja keadaan yang sangat-sangat genting seperti itu juga dibarengi dengan pemboikotan terhadap keluarga Bani Bani Hashim, ya, terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai tidak boleh berdagang, tidak boleh berinteraksi dengan sesama, tidak boleh menerima tamu, pun beliau tidak boleh keluar dari area yang disepakati sebagai area yang tempat pengkucilan atau pemboikatan beliau, yang konon kabarnya tempatnya itu, kalau sekarang posisi kita melihat kondisi Masjidil Haram, itu berada di sebelahnya istana kerajaan atau di daerah antara Sofa dan Marwah. Jadi kalau kita menghadapnya dari Sofa ke Marwah, di sebelah kanan itu di halaman di luar itu ada sebuah, kalau bahasa Sunda, lengkob atau sebuah cekungan. Di sebelahnya gunung dan gunung, di sebelah kirinya ada rumah rumah kelahiran Rasulullah SAW. Nah, di daerah itulah beliau itu diboikot, tidak boleh memasuki kota Mekah. Dalam artian kota Mekah waktu itu adalah pusatnya di Baitullah. Masya Allah, kejadian saat itu, kejadian seperti itu kita pahami sebagai sebuah penderitaan yang luar biasa dari kacamata perjuangan. Tapi bagi Rasulullah itu bukan sebuah derita, karena itulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga ngambil pelajaran dari sini, bahwa ketika kita hidup, jangan sampai kita itu dipersepsi bahwa kita itu menderita. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempertukarkan manusia ini dari derita dan dengan bahagia itu terus-menerus. Dan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikutinya. Kalau kita bahagia, tentunya kita bersyukur. Kalau kita merasa menderita, kita bersabar. Dua-duanya akan bernilai ibadah. Dua-duanya kalau kita ikhlas hanya kepada Allah, maka akan mendatangkan keberkahan. Dan tentu saja ketika kita bersyukurnya telat, atau ketika bersabarnya tidak sesuai dengan seharusnya, maka kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan kesalahan kita, tidak syukur dan tidak sabar, serta tidak ikhlas. Jadi kombinasi antara sesegera mungkin bertobat dibarengi dengan selalu ikhlas menghadapi apapun yang menjadi ketentuan Allah, bersyukur ketika bahagia, bersabar ketika menderita, maka itu akan menjadi warna dari seorang muslim yang benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dia tidak bisa sendirian. Seorang muslim itu ketika dia akan berbuat sesuatu supaya punya nilai amal, maka dia semestinya atau seyogianya tidak sendirian. Artinya selalu dalam keadaan ingin berjamaah. Nah, selalu dalam keadaan ingin berjamaah, sehingga mau tidak mau kita ini di dunia harus mengakui dalam diri bahwa kalau tidak berjamaah,
maka kita akan celaka dan kita akan terkena malapetaka. Dalam artian yang sangat luas. Karena apa? Mari kita lihat sebagai contoh. Kalau saja tidak karena berjamaah, maka kita tidak mungkin bisa meminum segelas air yang di dalamnya ada air bening, air putih, kemudian kita minumnya. Kenapa? Karena gelas sendiri bukan bikinan kita. Air yang sampai kepada kita, yakin yang ngebornya atau yang menggali sumurnya bukan diri kita. Kemudian juga yang memasaknya, yakin bahwa ada gas atau ada kayu bakar atau ada cawan atau ada ceret, itu pasti bukan bikinan kita. Jadi kalau kita tidak berjamaah, tak mungkin kita bisa menikmati satu teguk air saja. Nah, pun demikian kalau kita melihat, kalau kita makan, apalah yang dimakan, termasuk mungkin buah-buahan. Contoh saja mungkin memakan rambutan, ya. Bahwa rambutan yang sampai kepada kita itu memang milik kita setelah kita dapatkan dengan cara halal dan baik, ya. Dengan cara membeli ataupun mungkin interaksi dengan orang lain sehingga kita mendapatkan haknya untuk makan rambutan atau makan pisang umpamanya yang paling populer kan buah kita ini buah pisang. Nah, ketika kita akan memakan rambutan atau pisang tersebut, maka kita harus menyadari bahwa siapa yang nanam rambutan, siapa yang membawa rambutan sampai ke depan kita. Nah, pasti itu bukan diri sendiri. Kita tidak mungkin nanam dulu rambutan untuk bisa nanam rambutan dalam waktu yang sangat singkat. Dibutuhkan waktu. Kalau pisang ya mungkin setahun lah, insya Allah. Kalau pisangnya yang pendek gitu ya, itu setahun udah bisa punya yang bisa tanam sendiri, kemudian dia panen sendiri dan juga bisa makan sendiri. Tapi kita juga jangan lupa bahwa dalam kehidupan ini tak mungkin kita tidak berjamaah, tak mungkin kita tanpa silaturahim, tak mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan tanpa melaksanakan sesuatu dengan melibatkan orang lain. Dari itu, kesempurnaan hidup kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan harus dengan cara bersilaturahim, berinteraksi, berkolaborasi satu dengan yang lainnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Satu dengan yang lainnya berbagi dan tentunya dalam berbagi ini Rasul juga mengatakan khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan amalnya baik. Panjang umur, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita ditakdirkan panjang umur. Artinya masih hidup sampai dengan hari ini. Yang jadi soal adalah apakah kita masih berbuat baik, apakah kita masih beramal soleh, apakah kita masih bermanfaat bagi sesama. Nah, dari itu yuk kita sama-sama. Termasuk hari ini kita niatkan bahagianya itu secara istiqomah, terus-terusan dan berjamaah. Apa yang harus kita lakukan? Bahagia istiqomah berjamaah yang terbaik sebagaimana Rasul katakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama. Sebaik-baik kalian artinya orang yang bahagia itu sebaik-baik kalian, orang yang paling bermanfaat itu sebaik-baik kalian adalah orang yang istiqomah di jalan Allah, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentunya dengan landasan niat ikhlas karena Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita kembali ke topik kita. Selamat bergabung Ibu Emi Hidayat dari Cirebon ya bersama keluarga. Nah, di hari ini saya ingin kembali mengingatkan, merefresh apa yang ada di benak kita tentang Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj hanya satu manusia yang diberi mukjizat untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya, di daratan berjalan namanya Isra, yang di muka bumi, kemudian naik ke atas namanya Mi'raj. Di daratan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ke atasnya dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertemu dengan para tokoh dunia yang sangat populer pada zamannya, yang mereka sebenarnya sudah dalam keadaan alam yang berbeda dengan Rasul, yaitu di alam malakut, ya di dalamnya ada alam
barzah, ada juga alam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan yang namanya tempat tinggal Nabi Isa alaihi salam. Ya, alamnya itu alam apa? Nabi Isa tidak di alam barzah, Nabi Isa tidak juga berada saat ini di alam dunia, tapi Nabi Isa berada di alam malakut di langit kedua. Nah, rahasia ini tentunya tidak akan mudah untuk dicerna ketika manusia di zaman itu. Di zaman itu, di saat mau naik ke atas itu, ya tentunya belum ada pesawat, belum ada apa namanya mungkin lintasan drone atau apa gitu ya, belum ada teknologi. Tapi Rasulullah bisa naik dengan izin Allah. Nah, sehingga kita apa namanya lihat kisahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka itu abu-abu gosok dan abu jelek ya. Abu Jahal dan Abu Lahab ini ingin menguji benar enggak. Ya, Rasulullah SAW itu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Abu Jahal dan Abu Lahab kompak mengumpulkan seluruh kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy, baik yang kafir ataupun yang belum dikumpulkan. Dikumpulkannya adalah di Bukit Shopa. Ya, kabarnya di Bukit Shopa. Saya waktu itu tidak di sana, jadi jangan nanya. Ya, di Bukit Shopa berkumpul di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Disuruhlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita. Ayo Muhammad ceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW bercerita. Mohon maaf pada saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak sedang berada di situ. Beliau sedang berada di luar kota ya, sedang bepergian. Jadi tidak ada Sayyidina Abu Bakar pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab ini mengumpulkan orang-orang kafirin Quraisy, kemudian meminta Rasulullah menceritakan seluruh dari apa yang dialaminya sesuai dengan yang beliau ingin ceritakan tentang Isra wal Mi'raj ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah menceritakan, ya, menceritakan semuanya tanpa terkecuali dari mulai sedang tidur, kemudian dibangunkan, kemudian dicuci badannya, dibuka dadanya, dibersihkan kolbunya, kemudian beliau berangkat naik buruk dari Masjidil Haram, kemudian pergi berangkat, kemudian turun dulu di rest area pertama namanya Yatrib, kemudian naik lagi di Yatrib ini, turun dulu di rest area, kemudian beliau diperintahkan sholat 2 rakaat, kemudian naik lagi, naik buruk lagi, kemudian turun di tempat yang namanya Bukit Tursina, pegunungan Sinai, disuruh juga Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian naik lagi beliau singgah lagi di rest area yang ketiga ya, di rest area yang ketiga yaitu yang namanya Baitul Lahmin, Bethlehem kalau orang-orang sana menyebutnya, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi unta dan kemudian turun di Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa disambut dengan ratusan ribu Nabi dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW diminta untuk menjadi imam, mengimami sholat. Setelah itu Rasulullah menambatkan buruknya, malaikat Jibril menambatkan buruknya. Kemudian Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan naiknya itu di yang sekarang ada kubah emas di komplek Masjidil Aqsa. Sedangkan beliau waktu mengimami adalah berada di masjid yang namanya Masjid Kibli atau yang masjid warna biru kubahnya ya. Nah, beliau naik di langit satu ketemu dengan Nabi Adam, di langit kedua disambut oleh Nabi Isa, langit ketiga disambut Nabi Idris, langit keempat disambut Nabi Yusuf, langit kelima disambut Nabi Harun, langit keenam disambut Nabi Musa, dan langit ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim alaihis salam yang sedang bersender di pintunya Baitul Ma'mur ya, pintu menuju ke tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau nembus lagi sampai di Sidratul Muntaha, dan di situ beliau bertemu dengan Allah dan seraya istilahnya itu mengapresiasi atau merasa takjub dengan keadaan seperti itu, sehingga beliau berucap at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kemudian beliau menerima perintah sholat. Asalnya salat itu diperintahkan 50 kali, kemudian beliau turun ke langit ketujuh, turun ke langit 6, di langit 6 dicegat oleh Nabi Musa. Nabi Musa meminta Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah tentang jangan 50 kali salat.
Karena umat Nabi Musa juga, kata Nabi Musa, tidak sanggup. Apalagi umatmu, katanya kecil-kecil dan umurnya pendek-pendek. Akhirnya bolak-balik sampai 9 kali balikan. Tiap kali balikan beliau dikurangi 5 kali. Dan ketika terakhir tinggal 5 kali waktu sholat, Nabi Musa masih meminta kepada Rasulullah untuk kembali meminta keringanan, tetapi Rasulullah SAW mengatakannya malu kalau seandainya terus-terusan meminta keringanan. Dan jangan lupa keutamaannya umat Nabi Muhammad SAW ini kalau melaksanakan 1 kali sama dengan umat Nabi Musa melaksanakan 10 kali. Jadi nilai 5 kali sholat dalam sehari semalam ini menurut ukuran umat Nabi Musa adalah 50 kali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang terjadi. Kemudian Rasulullah turun kembali ke bumi, ya, balik lagi. Tapi ketika pulang Rasulullah dari Masjidil Aqsa tentunya tidak ke rest area lagi, beliau langsung ke Masjidil Haram. Dan besoknya beliau menceritakan itu kepada para sahabat, dan kemudian para sahabat menyebar ceritanya. Kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab tertarik. Bukan tertarik untuk hal positif, tapi tertarik untuk hal negatif, karena tadinya menganggap Nabi Muhammad SAW gila karena menyampaikan hal-hal yang tidak logis, yang tidak masuk di akal mereka, ya, termasuk mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, padahal di situ menurut mereka Tuhannya banyak yang kelihatan, Manat, Uja, Huban, itu yang gede-gedenya ya. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa Tuhan itu bukan itu dan hanya Allah, dan mereka, mana Allah, kok nggak kelihatan. Nah, kan gitu. Jadi menurut mereka Tuhan itu harus kelihatan. Itulah bodohnya, jahilnya mereka. Dan apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah diminta untuk bercerita, menceritakan semuanya. Kemudian mereka mengetes, kalau benar ke sana ada berapa pintu Masjidil Aqsa. Nah, diceritakan semuanya oleh Rasulullah, lengkap sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kenapa? Dengan mudahnya Allah perlihatkan Masjidil Aqsa. Kalau sekarang mungkin kalau pengen tahu bagaimana Masjidil Haram, tinggal buka Google, kasih videonya, kasih YouTube-nya, lihat Masjidil Haram, view-nya dari mana, dari atas, dari bawah. Kita bisa paham tanpa harus berangkat ke Masjidil Haram. Kita bisa tahu sekarang sedang terjadi apa. Bahkan live keadaan saat ini sedang apa di Masjidil Haram. Nah, itu kalau dengan teknologi sekarang sangat mudah untuk menerangkan itu. Tapi dengan saat itu, dengan daya pikir, dengan infrastruktur yang ada, yang dikuasai oleh mereka, mungkin ada kesulitan menyampaikan. Tapi dengan bahasa Rasulullah SAW yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuannya, maka itu dijelaskan. Bagi orang yang beriman, ya, waktu itu dengan mendapati penjelasan itu makin kuat imannya. Tapi bagi yang tidak beriman, bahkan yang kafir, mereka makin ingin mengolok-olok Rasulullah SAW. Tapi bagi yang masih bimbang, mereka ada yang mencari untuk bagaimana nih, ingin dengar lagi, gimana sebenarnya. Nah, dan ternyata setelah diceritakan, dua kelompok manusia ini makin jelas. Ada yang makin menjadi mukmin yang beneran, ada juga yang kafir beneran. Artinya yang pelin-pelan itu jadi nggak ada, semuanya jelas. Kalau yang makin kuat keimanannya atau makin takabur, makin tidak jelas atau tidak keruan. Ya, ketika itu si Abu Jahal dan Abu Lahab serta Abu Sufyan dan Abu Jabu jelek yang lainnya menguji Rasul. Ya Rasulullah, engkau katakan engkau naik buruk dari sini ke sana. Nah, kemudian naik ke langit. Coba sekarang kamu berdiri. Berdirilah Rasulullah. Kemudian disuruh oleh para pemimpin Quraisy itu, coba angkat kakimu sebelah. Nah, diangkatlah kakinya oleh Rasulullah. Itulah Rasulullah itu sabar menghadapi tantangan, menghadapi musuh itu sabar aja. Kenapa? Ya, gitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk yang namanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, yang mungkin harus kita contoh, ya, semaksimal kita tentunya. Kemudian Rasulullah setelah mengangkat kakinya sebelah, kemudian Rasulullah disuruh ngangkat sebelahnya lagi kakinya. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Sebelah kaki diangkat, kemudian Rasulullah disuruh ngangkat sebelah lagi. Akhirnya apa? Rasulullah terjatuh. Karena nggak bisa. Nah, pada saat Rasulullah terjatuh ketika nggak bisa mengangkat kaki dua-duanya, ya kalaupun bisa mengangkat mungkin jadinya pampir ya.
Nah, yang bisa ngangkat kaki dua-duanya kan tampil itu pun sebentar, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Diketawakan. Gimana kamu bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu singkat, kemudian naik ke langit? Oh, namanya ngangkat dua kaki aja nggak bisa, sedangkan kamu nggak punya sayap. Itulah otak jahiliyahnya yang saat itu ada. Kenapa? Tidak diterangi oleh cahaya keimanan. Nah, demikian juga kita. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal semacam itu. Apalagi sampai berkata, mana mungkin sampai ke sana, mana mungkin sewaktu singkat, mana mungkin dalam waktu cepat sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana mungkin bertemu dengan para nabi dan rasul. Mana mungkin bisa melihat bahwa di surga itu penghuninya sedikit, sedangkan penghuninya di neraka banyak sekali dari manusia. Itu mana mungkin itu ditepis dengan ayat yang sangat jelas sering kita dengar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, jadi di awal ayat itu disebutkan bahwa Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kita mikirnya pakai otak kita, maka nggak mungkin. Tapi kalau Allah menghendaki, maka bukan tidak mungkin. Sedangkan kita saja saat ini yang dulunya bayi, dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang jadi pandai apa-apa. Bahkan pandai nyerocos, pandai juga menyalahkan orang, ya seperti saya, gitu ya. Subhanallah, ini adalah ciptaan Allah yang bisa jadi kita barusan saja 2 jam yang lalu kita masih tertidur. Kalaupun ada yang marahin kita ketika kita sedang tidur, kita cuek aja tidur. Tapi coba marahin sekarang. Nah, atau ada yang ngomongin kita ketika kita sedang tidur karena telinga kita tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar hanya dalam waktu itu. Tapi dengan ditakdirkan oleh Allah, maka semuanya berfungsi kembali. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, rasa indera bisa. Kemudian kalau ada orang marah, kita sensitif. Kemudian kalau ada orang menjelek-jelekan, kita juga langsung emosinya tersulut. Nah, itulah makanya kita ungkapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Masya Allah. Jadi dengan satu kata subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Jadi yang memperjalankan adalah Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tidak perlu mengangkat kaki, tidak perlu dua-duanya angkat kaki, tidak perlu punya sayap. Nah, secara kun fayakun, maka Allah lah yang mentakdirkan itu semua. Ya. Nah, jadi secara derajat keimanan kita harus uji dalam diri kita. Sejauh mana kita memahami bahwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat besar dan kesucian Allah, kemahasucian Allah yang menjadi bagian dari yang harus kita pahami. Kemudian, nah ini yang penting sekarang. Banyak fenomena yang bertanya, wah itu hanya karangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah itu hanya literasi saja. Wah itu fiksi. Nah inilah yang siapa yang menghembuskannya? Tentunya orang-orang yang kafirin zaman sekarang. Jadi kalau dulu ada kafirin Quraisy, orang-orang jahiliyah, maka sampai sekarang yang jahiliyah itu masih banyak. Mana buktinya? Kalau Tuhan saja mereka masih mengakunya ada banyak. Dan Tuhan ada yang ngurus khusus hujan, Tuhan ada yang ngurus khusus angin. Maka itu berarti mereka itu jahil, bodoh. Ya, bodoh. Karena apa? Kalau seandainya Tuhan masing-masing banyak, gimana kalau Tuhan para sehat? Kata Tuhan ya umum dijadikan ini aja lah tukang nyangkul. Kata Tuhan yang satu enggak, dia mah jadikan tukang nelayan aja. Kata yang lain enggak, dia mah jadikan penerbang. Wah ya banyak diskusi akhirnya tidak terjadi. Makanya kita katakan qul huwallahu ahad. Wahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah subhanalladzi yang memperjalankan alladzi. Ya, siapa yang diperjalankannya? Yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang terhebat, sebagai makhluk yang paling disebutnya juga abdi, sebagai abdi teladan semua manusia. Ya,
Dan untuk apa diperjalankannya di malam-malam kok tidak siang-siang? Ya itu kehendak Allah. Ya. Karena kalau malam itu orang itu nyaris tidak pernah peduli. Kalau udah ngantuk tidur. Nah, ini Rasulullah diperjalankannya di waktu malam dan ternyata hikmahnya dari perjalanan di waktu malam ini adalah tidak ada istilahnya pendapat yang berbeda bahwa waktu malam itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Di saat orang tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dalam perjalanan itulah ada 3 hal yang harus kita pahami dengan benar, yaitu uji dengan keimanan kita bahwa namanya Isra wal Mi'raj adalah kehendak Allah. Allah yang Maha Suci, yang diperjalankannya makhluk yang disucikan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tiada dosa, tiada kesalahan, kemudian diperangkatkannya dari tempat suci, namanya Bait Masjidil Haram, ke tempat suci, namanya Masjid Al-Aqsa, kemudian sebelum berangkat disucikan dulu, kemudian berangkat menuju orang-orang yang suci-suci, yang zaman-zaman sebelum ini pernah berada di dunia, para nabi dan Rasul. Kemudian menuju tempat-tempat yang suci sampai terakhir di tempat yang paling suci yang tidak pernah ada manusia dan makhluk yang sampai ke situ termasuk malaikat Jibril tidak sanggup untuk sampai ke tempat itu, namanya Sidratul Muntaha, dan di tempat itulah ditugaskan perintah suci. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Perintah suci itu namanya sholat 5 waktu. Nah, perintah suci. Jadi Bapak Ibu termasuk saya ini ya, kalau seandainya ada yang masih melalaikan sholat, menunda-nunda sholat, hati-hati. Berarti derajat keimanan kita sangat rendah. Bahkan disebut orang yang melalaikan sholat itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka, kecelakaan bagi orang yang melalaikan sholat. Melalaikan artinya apa? Melaksanakan tetapi melalaikan. Artinya lalai itu apa? Mungkin konten sholatnya kita tidak paham, bacaannya nggak ngerti, prakteknya nggak bisa, umpamanya ya. Kemudian juga mungkin makna dari setiap gerakan, makna dari setiap ucapan, makna dari setiap spirit dalam sholat. Kenapa kalau berdiri itu i'tidal itu tangannya di sini? Kenapa kalau ruku itu begini, tangannya harus begini, tempat sujudnya harus suci dan sebagainya. Ya. Jadi itu semua adalah bagian dari yang harus kita pahami dengan utuh dalam diri kita. Kontennya, isinya, maknanya, kadar sholat kita seperti apa. Kemudian konteksnya, waktu, konteks tempatnya, tempatnya, waktunya, menghadapnya kemana. Itu juga kita harus paham. Jangan sampai kita asal menghadap. Ya. Kemudian berikutnya adalah infrastrukturnya, tersedia enggak, bikin nyaman enggak, masjidnya, tempat sujudnya, mungkin mukenanya, mungkin sarungnya, mungkin udaranya, ya. Sekarang kan lagi demam nih orang bikin tempat sholat atau yang namanya masjid-masjid itu di gunung-gunung, ya. Nggak ada penduduknya di kebun teh di atas gunung gitu ya. Ya nggak ada penduduknya di situ. Masjid yang mewah-mewah. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin alangkah cantiknya kalau seandainya yang bangun-bangun masjid itu para pejabat, ya para pejabat lah. Kalau orang-orang biasa kan nggak mungkin. Ataupun para pengusaha, para konglomerat. Kalau bangun masjid itu di tempat yang memang di situ adalah tempat orang-orang banyak berinteraksi. Sehingga begitu kena waktu sholat, mereka langsung melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melakukan itu. Nah, termasuk di dalamnya mungkin mendirikan tempat-tempat sholat di tempat orang banyak, meskipun bisa jadi di tempat itu belum sadar tentang makna berjamaah. Ya. Apakah ada yang begitu? Banyak. Buktinya apa? Di tempat-tempat yang katakanlah komplek perumahan, ada perumahan elit, perumahan biasa, ada perumahan yang super mewah, itu biasanya dibangun masjid mewah. Tapi Masya Allah, kalau subuhan nggak nyampe 1 baris.